Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Saya senang bertemu lagi dalam kesempatan kali ini. Atas izin Allah, mudah-mudahan di dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan khususnya bisa beramal ma'ruf nahi mungkar. Dalam kesempatan yang singkat kali ini saya ingin berkisah tentang seorang wanita sufi, yaitu Robiah Al-Adawiyah. Saudaraku rahimakumullah, Allah membuat surga dan neraka, apakah itu semata untuk menakut-nakuti dan memberikan reward kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabnya ada dua kemungkinan. Bagi orang-orang awam yang disebut sebagai awamun nas, yaitu orang-orang yang menyembah dalam kehidupan di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata karena berharap mendapatkan surganya dan karena takut karena siksaan nerakanya. Jadi surga dan neraka itu dilogikakan seperti dalam kehidupan ketika di dunia ini. Seperti ketika kita bekerja, kita akan mendapat imbalan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian ketika kita beribadah juga akan mendapatkan surga. Dengan surga itu seperti banyak istana-istana dan gedung-gedung yang mewah. Dengan di sana sini terdapat sungai-sungai yang mengalir bagaikan air susu yang airnya jernih, dan di sekeliling kita banyak buah-buahan yang beraneka warna, dan juga kita akan mendapatkan bidadari-bidadari cantik yang mengelilingi kita. Itu surga dalam dambaan manusia-manusia yang dikatakan sebagai awamunas. Padahal surga tidak bisa dibayangkan betapa indahnya. Surga tidak bisa kita lihat dengan keindahan-keindahan seperti keindahan-keindahan yang ada di dunia ini. Seperti ketika kita menikmati adanya pemandangan-pemandangan yang aduhai indahnya, itu bukanlah seberapa. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khotarul fi qalbil basar." Jadi surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlihat, tidak bisa terbayangkan oleh pikiran manusia. Itulah keindahan surga. Itu tadi saya katakan bahwa surga yang dibayangkan oleh awamunas, oleh manusia-manusia awam seperti kita-kita ini yang beribadahnya karena mengharap dimasukkan di surga Allah dan dijauhkan dari api neraka, tentunya dari siksa api neraka. Sementara
ada orang yang beribadahnya tidak mengharapkan surga dan dia juga tidak takut karena siksaan api neraka, yaitu di dalam kelompok orang-orang yang hawasun nas, orang-orang khusus, orang-orang yang sudah mencapai derajat makrifat, yaitu mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang mendalami segi-segi agama itu bukan karena segi ekstorisnya saja, fikih atau formal atau kulitnya saja, tetapi mereka sudah menyentuh kepada inti, yaitu pada segi-segi esoteris atau dari segi-segi tasawuf atau dari segi-segi hakikohnya. Orang-orang yang khusus akan menyentuh kepada esoterisnya, tidak lagi berbicara eksoteris. Jadi mereka orang-orang khusus ini, hawasun nas ini, tidak lagi takut akan siksa api neraka, dan ibadahnya bukan karena mengharap surga Allah Subhanahu wa taala, karena dipercaya surga dan neraka itu juga sama-sama hamba Allah, yang memang ending dari kehidupan itu kita akan ke sana, satu surga atau satu neraka, itu pasti. Tetapi untuk hawasun nas, orang-orang khusus tidak takut karena itu. Karena apa? Mereka beribadah karena mengharap ridho dari Allah, mendambakan kerelaan, mengharapkan perkenan kasih sayang dan ridhonya saja, tidak karena surga, bukan karena takut neraka. Nah, ini yang saya katakan seperti kisah seorang wanita sufi, yaitu Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah ini menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih hatinya, sebagai dambaan. Dia hidup bukan karena mengharap apa-apa, tetapi hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ditempatkan di tingkat yang paling atas di dalam hatinya, yaitu kasih sayangnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kesempatan Robiah Al-Adawiyah pernah mundar-mandir sana sini membawa opor yang sangat besar. Dia mengatakan, di mana surga akan saya bakar. Karena Robiah Adawiyah melihat banyak orang yang beribadah itu karena mengharap surga Allah, bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena mengharap ridhonya. Itu kata Robiah Al-Adawiyah. Dalam kesempatan yang lain, Robiah Al-Adawiyah mundar-mandir sana sini membawa seember air. Dia akan mematikan neraka. Dia akan gebyur neraka itu dengan air yang ada di dalam embernya. Mengapa Robiah Al-Adawiyah berbuat demikian? Karena dia melihat banyak orang yang beribadah karena takut neraka. Jadi Robiah pingin neraka itu dimatikan, sehingga orang-orang beribadah bukan karena takut kepada neraka, bukan takut karena ciptaan Allah dalam bentuk neraka, yaitu api yang menyala-nyala, tetapi hendaknya beribadah lillah, karena Allah, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, saudaraku rahimakumullah, dalam kesempatan kita hidup di dunia ini yang notabene adalah tempat menyemai, kemudian panennya, menuainya adalah di akhirat kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah, ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang tempat menanam kehidupan akhirat. Apabila tanaman-tanaman yang kita tanam adalah tanaman kebaikan, maka insya Allah akan mendapatkan tempat yang baik di akhirat. Tetapi apabila kita
menanam sesuatu yang sesuai itu jelek, maka kemungkinan besar Allah akan menempatkan di akhirat pada tempat-tempat yang jelek. Mudah-mudahan selama di dunia ini kita menanam perbuatan-perbuatan yang menjadikan amal solehah, dan bukan karena takut neraka Allah, tetapi karena ridhonya. Bukan mengharap surga Allah, tetapi juga ridhonya. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada yang benar, semata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah, itulah kefakiran saya dalam memiliki keilmuan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.